Ya, Assalamualaikum. Di video ketiga ini kita akan lanjut ke tahap ketiga, yaitu memasuki tahap analisa struktur. Jadi di tujuan tahap ketiga ini itu kita akan mengecek apakah si pembebanan yang sudah kita aplikasikan itu sudah oke atau belum. Di sini saya sedikit mengubah warnanya agar tidak timpa, tidak saling menimpa agar terlihat. Untuk langkah pertamanya itu kita akan menjalankan dulu dengan caranya mengklik run analisis simbol ini. Setelah itu klik run now. Nah, jadi akan muncul hasil reaksinya terhadap pembebanan yang sudah diberikan. Lalu selanjutnya kita klik show default space, lalu pilih case-nya modal. Setelah itu klik OK. Nah, jadi di sini tuh akan muncul nilai T-nya. Nilai T-nya itu nilai periode dari gempanya. T yang saya dapat yaitu 0,849, meskipun sedikit berbeda dari hasil yang dari modul. Oke, untuk langkah selanjutnya itu kita akan merekap nilai dari analisa periodenya. Kita akan memunculkannya terlebih dahulu dengan cara klik display, lalu pilih show tables. Setelah itu klik bagian tabel modal participating mass ratio. Lalu setelah itu klik OK. Nah, di sini maka akan muncul periode-periodenya. Nah, seperti ini. Setelah itu kita akan mengekspor nilai periode ini ke dalam Excel, yaitu dengan cara klik file, lalu export current table, lalu ke Excel. Maka nanti akan muncul si file Excel-nya langsung. Nah, klik done. Oke, jadi ini adalah hasil yang sudah di-convert, yang sudah diekspor ke Excel ya. Jadi seperti ini. Jadi untuk langkah pertamanya, yaitu saya sudah merekap untuk analisa moda yaitu seperti ini ya. Nah, untuk yang ditandai ini itu adalah nilai periode maksimumnya ketika mencapai 100%. Jadi ada pada mode ke-8. Bisa saya tandakan saja. Nah, lalu untuk nilai periodenya ya, berdasarkan SNI itu tidak boleh lebih dari T max-nya. Jadi di sini mengacu pada tabel ya. Jadi untuk menentukan CO-nya itu yang pertama kita SD1-nya itu berdasarkan ini. Karena SD1-nya 0,641 ya. Ini didapat di aplikasi Gempa pada video ke satu. Lalu untuk T-minnya itu cara menghitungnya itu yaitu dengan melihat tabel yang 3,6 ini. Kita milihnya itu yang untuk rangka beton. Jadi untuk si CT-nya, nah ini rumusnya, CT kali HXN. Nah untuk CT-nya itu kita pakai 0,0466. Dan untuk X-nya kita pakai 0,9. Nah untuk HN-nya itu kita masukkannya jadi total modalnya. Jadi seperti ini hasil T-min-nya. Lalu untuk T-max-nya kita kalikan si CO-nya dengan si T-min.
Itu untuk penjumlahan Tmax karena CT-nya sudah didapatkan. Si CO-nya, maaf, si CO-nya sudah didapatkan ya 1,4 karena SD satunya lebih dari 0,4. Jadi berikut adalah nilai Tmax-nya. Nah, jadi ini untuk arah TX-nya periode ke pertama ya, yang ini. Nah, untuk TY-nya, mode yang kedua ini. Nah, lalu untuk eh, tahap selanjutnya, memasuki cara selanjutnya yaitu ke evaluasi beban. Jadi di evaluasi beban itu kita kita mengacu lagi ke SNI. Jadi untuk gaya geser respon spektrumnya atau VR-nya itu harus sama dengan 100% dari V1. Jadi V1-nya itu 100% dari gaya geser dasar statik. Makanya VR-nya itu harus sama dengan V1. VR dan V1-nya. Nah, untuk cara pertamanya itu kita menentukan koefisien respon seismiknya atau CS-nya. Cara menghitung CS-nya itu dengan menggunakan rumus berikut. Nah, untuk CS minimum, nah untuk saya lupa, untuk SDS-nya itu kita pakai yang 0,69 didapat lagi dari aplikasi gempa pada video pertama. Nah, untuk yang CS min-nya itu kita menggunakannya yang 0,69. Sedangkan yang CS Max itu kita menggunakan yang 0,98. Nah, jadi yang kita ambil di antara CS 3 CS ini tuh kita ambil yang di antara. Jadi kita mengambil yang di antara CS min dan CS Max. Jadi kita mengambilnya hasil dari CS hitung yaitu 0,087. Kita tandain. Nah, lalu untuk langkah selanjutnya yaitu penentuan berat struktur WT. Nah, untuk penentuan berat struktur itu, jadi penjumlahannya itu dari 100% total dead load-nya ditambah dekan dengan super dead load. Ya, untuk melihat total dead load dan super dead load-nya seperti berikut pada SAP 2000. Nah, untuk mengetahui nilai dari reaksi akibat berat dead load dan super dead load-nya pada SAP, caranya hampir sama seperti yang tadi, yang pada awal yaitu dengan cara klik display, lalu show table. Setelah itu kita klik yang base table reactant. Lalu load case-nya kita pilih det dan SDL. Setelah itu klik OK. Nah, maka akan muncul si nilai dari dead load dan super dead load-nya, yaitu ini pada global FZ kilonewton. Jadi ini adalah nilai dead load dan super dead load. Terus setelah kita dapat nilai SDL dan dead load-nya, lalu kita tambahkan saja. Jadi untuk jadi berikut adalah cara menghitung WT-nya untuk penentuan berat struktur. Lalu kita lanjut ke menghitung gaya geser dasar atau V statik. Jadi kita akan hitung dulu ya V statiknya itu, rumus V statik itu CS dikali WT. Karena CS sudah kita dapatkan 0,087 dan WT-nya juga. Lalu kita tinggal jumlahkan dan ini hasil yang saya dapat. Nah, setelah itu kita akan membandingkan nilai V statik ini dengan nilai yang ada pada SAP 2000. Caranya seperti berikut.
Oke, selanjutnya itu kita akan membandingkan perhitungan V statik dengan hasil yang ada pada SAP 2000 ini. Jadi kita akan membandingkannya dengan nilai respon spektrum arah X dan arah Y. Itu caranya dengan display show table. Lalu di select load case-nya kita pilih arah RX, respon spektrum X dan respon spektrum Y. Klik OK. Nah, di sini akan muncul nilai dari respon spektrum X dan respon spektrum Y. Nah, jadi ini untuk respon spektrum X, ini untuk respon spektrum yang arah Y. Oke, kita sudah mendapatkan ya nilai respon spektrumnya, statik yang V dinamiknya, respon spektrum bisa dibilang. Yang pada asap itu untuk arah Y-nya itu 340, untuk Y-nya 341. Nah, kenapa di keterangannya tidak oke? Karena si V dinamik ini tidak melebihi dari V statik. Jadi untuk memasuki atau dikategorikan sudah cukup oke, jadi si V dinamiknya ini harus melebihi dari V statik. Nah, oleh karena itu kita lanjut ke mengalihkan dengan faktor koreksinya karena belum memenuhi. Jadi jadi cara mengkalikannya itu dengan cara si V statiknya itu dibagi dengan V dinamik, akan muncul hasilnya. Nah, untuk selanjutnya itu nilai-nilai faktor koreksi skala ini nanti kita akan masukkan pada sub 2000-nya. Jadi kita akan masukkan pada load case response spektrum X dan arah Y. Caranya seperti berikut. Selanjutnya itu cara memasuki faktor koreksi skala arah X dan Y-nya yang sudah dihitung. Cara memasukkannya itu dengan cara kita mengunlock dulu modelnya. Oke. Lalu klik define ke load case. Lalu di sini RSX sama RSI-nya kita modify. Kita kalikan dengan faktor koreksi yang sudah dijumlahkan tadi. Sesuai arahnya. 4. Itu kita klik modify. Oke. Lalu untuk respon spektrum Y-nya kita kalikan juga. Modify. Kita klik OK. Di klik OK. Nah, setelah itu kita akan melihat hasilnya setelah kita tambahkan faktor koreksinya. Itu dengan kita cara run dulu. Itu display, show table. Oke. Nah, jadi ini adalah hasil yang sudah ditambahkan oleh faktor koreksi. Jadi sudah termasuk oke karena sudah melebihi V statiknya. Don. Oke, setelah kita memasukkan nilai pada sub, jadi ini hasil yang kita dapat untuk respon spektrum arah X dan Y-nya. Lalu kita masukkan lagi pada kriteria. Karena sudah melebihi V statik, jadi keterangannya itu oke. Oke, kita lanjut ke tahap selanjutnya itu analisa simpangan.
Nah, jadi di analisa simpangan ini kita mengacu pada tabel ini ya, eh, batas simpangan. Jadi kita makanya yang atas untuk kategori risikonya itu yang ini, yang 0,020 AX. Nah, jadi analisa simpangan tuh kita tujuannya itu untuk mengecek perpindahan pada lantai di sub 2000-nya. Bagaimana mengetahuinya itu kita akan kembali ke sub 2000-nya lagi. Oke, jadi untuk tahap analisis simpang ini, cara mengetahui nilai-nilai pada setiap lantainya itu kita dengan cara klik display, lalu pilih show deform shape. Setelah itu eh, kita pilih dulu yang arah X-nya, lalu klik OK. Nah, di sini cara mengetahuinya yaitu dengan cara mendrag kursornya ke salah satu titik ini. Oh ya, untuk mempermudah cara menghitungnya, untuk nanti mempermudah kita menghitung, si satuannya itu kita ubah dahulu ke milimeter. Ya, setelah itu dengan cara mendrag di salah satu titik, nah, maka akan muncul nilai U1-nya itu untuk respon spektrum X. Nah, jadi ini untuk lantai ketiga, lalu lantai kedua, lantai ke satu. Dan caranya sama juga untuk arah yang Y, untuk arah Y itu sama, yaitu dengan cara seperti tadi, hanya pilihnya case komponennya kita pilih RS ya. Nah, kita lihat nilainya. Yang kita lihat itu nilai U2-nya setiap lantai. Jadi seperti itu. Oke, setelah mengetahui nilai-nilai analisis simpangan pada subnya, nah langsung ini sudah saya masukkan ya semuanya. Jadi ini untuk tinggi lantai, lalu perpindahan elastisnya yang dari sub ini kita masukkan. Nah, untuk perpindahan inelastis ini, cara menjumlahkannya itu dengan cara mengalihkan nilai CD dibagi I ini. Jadi nilai CDI ini tuh sudah didapat ya, diperoleh dari SNI-nya. Jadi kita akan kalikan nilai perpindahan elastisnya dengan nilai CD-nya ini. Nilai CD dibagi I-nya. Jadi rumusnya seperti ini ya. Jadi perpindahan elastis ini dikalikan CD per I. Nah, ini hasilnya. Untuk lantai 21-nya juga sama. Nah, untuk simpangan antar lantainya yaitu dihasilkan dengan mengurangi lantai atas dengan lantai bawahnya. Jadi kita akan mengurangi lantai 3 dengan lantai 2 untuk mendapatkan hasil ini. Dan untuk lantai seterusnya juga. Nah, nah, lalu untuk simpangan izinnya didapatkan dengan cara membandingkan, bukan membandingkan, dengan cara mengalihkan ini dari mengacu pada tabel SNI ini persyaratannya, persyaratan ini. Itu 0,20 dikalikan HSX. Jadi kita kalikan dengan 4000 mm, maka hasilnya akan muncul 80. Nah, untuk keterangannya itu kita akan membandingkan simpangan izin dan hasil dari bukan hasil nilai dari perpindahan elastisnya ini. Jika perpindahan elastis ini lebih kecil dari nilai simpangan izin, maka dikategorikan sudah oke. Namun bila melebihi simpangan izin, maka dikategorikan tidak oke atau tidak
tidak memenuhi persyaratan, bisa dibilang begitu. Nah, jadi ini tuh untuk arah X dan arah Y-nya. Oke, jadi sekian untuk tahap ketiga ini, analisa struktur. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum. Sekian dari saya.